Oke, selamat siang. Ya, tadi ada gangguan sedikit dari Zoom-nya. Ya, semoga ini lancar lagi nih. Ya, oke, kita masuk lagi di materi bab keempat. Ya, kita langsung aja. Jadi materi ke bab 4 ini seperti yang saya bilang ya di awal-awal. Oke. Jadi di bab keempat ini mengenai materi kita dampak dari hidup beriman dan pengharapan ya sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca baik di dalam Daniel 3:16 ya seperti ini ya. Oke. Oke, sepertinya udah lancar ini Zoom-nya. Oke. Ya, kita lanjut Yang lagi. Star. Ya, siang. Kita lanjut lagi Ya, ya. ya Star. Kita lanjut lagi. Nah, di bab yang keempat ini ya seperti yang kita pernah bahas, jadi kali ini kita masuk ke dalam penjelasannya, yaitu dampak dari hidup beriman dan pengharapan. Oke. Nah, jadi dalam pengantar yang minggu lalu dikatakan bahwa eh, baik banyak di kalangan orang Kristen ya masih ada orang yang berpikir bahwa cukup dengan baptisan dan peneguhan sidi maka kita akan menjadi orang yang beriman. Atau juga kita lebih mementingkan ibadah secara formal sebagai wujud ya bentuk sehingga kita menjadi orang yang beriman. Semua itu benar, tetapi bukan yang menjadi pokok itu. Ya, yang penting adalah dalam kehidupan kita mengacu kepada surat Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 bahwa nampak bahwa iman itu harus diwujudkan dalam seluruh sikap hidup. Jadi bukan hanya melalui baptisan, peneguhan sidi atau ibadah secara formal saja, melainkan dalam seluruh sikap hidup sehari-hari. Jadi harus ada sikap hidup yang kita cerminkan kepada orang-orang ya yang di masyarakat di luar sana yang belum mengenal Kristus. Jadi dampak dari hidup beriman itu dan berpengharapan itu juga harus nyata dalam seluruh sikap hidup orang percaya. Bahkan cara berpikir juga cara menunjukkan apakah kita ini seseorang yang memiliki iman atau pengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi di bab keempat ini jelas sekali bahwa kita belajar yaitu dampak dari hidup beriman itu seperti apa. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Jadi beriman dan pengharapan itu artinya yang pertama percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya. Yang kedua itu memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Yang ketiga itu taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Jadi ketiga makna dari iman dan pengharapan ini yang mengenai tentang beriman dan pengharapan dari ketiga arti ini ya. Jadi yang pertama itu percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya, yang kedua memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Yang ketiga itu taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Ya, jadi tiga pengertian ini menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya untuk hidup ya beriman dan berpengharapan. Jadi kalau kita mempelajari ya dari poin-poin dampak hidup beriman dan pengharapan dalam diri orang percaya, yang pertama itu dikatakan bahwa sepanjang penjelasan Alkitab itu ada dalam hidup kita dan berdampak dalam hidup orang beriman dan berpengharapan, jadi Alkitab secara teratur dan terarah itu juga banyak memberikan tanda-tanda dalam kehidupan orang percaya ya sebagai penjelasannya yaitu pertama kita dikatakan bahwa tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Ya, jadi orang yang hidup beriman dan hidup berpengharapan dalam diri orang percaya, yang pertama dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Itu tercatat di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Bahkan dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan juga terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, setia di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 30 di mana Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita memberikan contoh kesetiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Lalu ketaatan
Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 9. Lalu sanggup bersukacita dalam kesesakan. Ya, jadi sukacita di dalam hidup kita, rasa yang keluar dari dalam itu, ya dalam kesesakan itu kita harus juga memiliki sukacita, rasa ucapan syukur, di mana Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40 juga mencatat, dan juga sanggup dalam bertahan dalam penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 14 sampai 18. Jadi kita juga harus berani bersaksi, percaya segala sesuatu, memiliki pendirian yang teguh, tidak mudah terpengaruh, memiliki keyakinan yang kokoh, tidak menyesali kemalangan, ya, terus memiliki sikap hati yang benar, tegar di tengah-tengah persoalan, berani menanggung risiko, berani menanggung eh, apapun yang kita alami, ya, baik baik yang merugikan diri kita sendiri, tapi kita juga harus benar-benar berani menanggungnya. Jadi terus juga kita tidak mengenal putus asa, kita berpegang teguh pada janji-janji Allah dan sebagainya. Jadi dalam Yeremia itu sangat jelas bahwa jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ya, jadi Alkitab itu mencatat bagaimana iman dan pengharapan itu dapat bertumbuh. Ya, iman dan pengharapan secara otomatis bertumbuh, ya, atau dia bertumbuh dengan sendirinya karena di dalam hidup kita ada ibadah, berdoa, membaca Alkitab secara teratur dan terarah. Dan tanda-tanda itu akan selalu menyertai kita bahwa kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita juga mengandalkan Tuhan. Ya, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu tercatat di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ada kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bahkan dikatakan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31 jelas bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan ditelantarkan. Sebab di dalam Tuhan, pencipta segala sesuatu, pemeliharaan dan penyelamatkan kita, itu merupakan janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Yang pertama, Tuhan tidak akan mengecewakan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Bahkan kita memperoleh pertolongan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan selalu membela dalam kehidupan kita. Dikatakan juga kita memiliki jaminan hidup kekal jika kita selalu berharap kepada Tuhan, dan juga kita memperoleh penghiburan di saat kita mengalami satu kedukaan. Ada penghiburan yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, kita dapat dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kita dibebaskan dari budak dosa. Ya, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan akan memiliki keselamatan yang kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya, jadi di pelajaran yang keempat ini, bab keempat ini penjelasannya, ya, saya udah jelaskan di saat ini bahwa hidup ya berpengharapan, hidup eh, beriman kepada Tuhan sama seperti halnya Daniel di dalam ketekunannya, lalu juga Yakobus di dalam iman yang menyelamatkan, juga di dalam 1 Petrus 1 bahwa jembatan kita sebagai manusia datang kepada Allah lewat pengampunan dan keselamatan itu harus melekat di dalam kehidupan kita. Jadi pokok pembahasan pada bab keempat ini secara inti keseluruhan pembahasan materinya itu mengacu kepada tadi, ya, yang 3 hal tadi, bahwa hidup beriman itu kita harus memiliki yang namanya percaya pada janji-janji Tuhan. Yang kedua, memiliki kerinduan dan mempelajari serta memahami kehendak di dalam hidup manusia. Dan yang ketiga, taat kepada kehendaknya. Ya, secara keseluruhan ayat kuncinya di dalam Yeremia tadi, ya, bahwa kita jangan sampai kita merasa diri kita hebat, diri kita luar biasa, bahwa dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 tadi dikatakan bahwa jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan, berpegang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Di dalam diri orang percaya yang ingin bertumbuh dalam iman dan pengharapan, ya, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
maka kita akan selalu belajar mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita putus-putus untuk beribadah, berdoa dan membaca Alkitab secara teratur dan terarah dalam hidup kita, sehingga iman dan pengharapan itu akan bertumbuh bersama-sama, sehingga akan terbentuk kasih yang besar dalam hidup kita. Karena semuanya ya mengacu kepada kasih tadi. Wujud kasih itu harus nyata dalam kehidupan orang percaya. Jadi iman, berpengharapan, itu akan membangkitkan kita, akan memberikan kita menjadikan anak-anak Tuhan, menjadikan orang-orang percaya yang memiliki kasih yang besar. Karena itu merupakan wujud yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk selalu mengasihi. Oke, itu ada yang mau ditanyakan di materi yang keempat ini. Di dalam penjelasan di materi yang keempat ini, itu Sir udah tulis di classroom-nya materinya, tinggal kalian catat. Ya, tinggal kalian catat lalu kirim tugasnya, catatan kalian untuk bab keempat ini, ya, mencatat materi yang ada lalu kirim ke classroom di tugasnya. Oke, seperti itu aja. Silakan videonya dinyalakan, kita mau foto bersama dulu. Oke. Mana? Oke, yuk Petra. Mana Petra? Petra bisa videonya Petra? Oke. Yuk, mana videonya? Bisa nggak? Oke. Oke, Petra videonya bisa dinyalakan? Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yuk kita tutup di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami terima kasih kepadamu Tuhan atas siang hari ini untuk anak-anak kelas 8. Ya, mereka yang belum mengikuti ulangan harian, biar mereka bisa mengerjakan ulangan harian hari ini juga Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan baik. Materi-materi bab keempat pada sesi ini sudah berakhir. Biar Tuhan selalu memberikan pengertian dalam hidup mereka akan apa yang telah mereka pelajari. Dan mereka juga akan menyelesaikan setiap tugas yang ada dari guru-guru yang ada sepanjang hari ini. Tuhan juga berkati orang tua kami. Tuhan berikan kekuatan kesehatan juga untuk kami semua. Tuhan memberkati pekerjaan daripada orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri sesi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa ya ulangan hariannya dikerjakan ya. Yang kelas 8 baru beberapa yang mengerjakan. Ya, jadi Petra dikerjakan ulangan UH03-nya ya. Yang belum mengerjakan UH03, UH03-nya dikerjakan. Oke, selamat mengerjakan di materi, catat di buku tulisnya. Lalu tugasnya dikumpulkan, yang kalian catat tadi materinya itu dikumpulkan di tugas. Oke, terima kasih. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.